Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kursus komputer, kursus Tikum, baik peserta secara online ataupun peserta yang langsung belajar di tempat kami di lembaga kursus LKP Sam Komputer yang sudah terakreditasi dan telah berdiri sejak tahun 2007 Juli 07 ya, dan sudah menghasilkan alumni-alumni yang bekerja di berbagai macam perusahaan swasta, lembaga swasta, dan lembaga pemerintah. Oke, sukses bekerja, sukses kuliah, sukses belajar. Ayo kursus aja ya. Nah, oke, kali ini akan kita lanjutkan materi kita, dimana pada video sebelumnya sudah saya bagikan juga. Video pertama itu berisi tentang pengenalan komputer, cara menghidupkan dan cara mematikan komputer. Oke, apa yang akan kita pelajari pada materi video kali ini atau pertemuan kali ini, dan apa yang harus bisa kalian selesaikan, apa yang harus bisa kalian kuasai adalah sebagai berikut. Oke, pada pertemuan kali ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, harus sudah di luar kepala tentang pengenalan komputer, bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer itu secara aman, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini sudah tidak ada permasalahan lagi. Yang kedua, harus menguasai sistem OS komputer. Nah, apa saja sistem OS komputer yang akan kita pakai, kita hadapi saat ini. Nah, kemudian pengenalan berbagai aplikasi komputer dan termasuk membuka Microsoft Word yang akan kita pelajari di kursus TIK kali ini, di IK kali ini. Nah, kemudian di dalam Word itu kita akan mengenal dan memahami berbagai fungsi, menu, dan toolbar Microsoft Office Word, termasuk toolbar membuat rata tengah, rata kiri, rata kanan, ya, jarak spasi dan paragraf, juga memblok, menebalkan teks, copy paste, dan lain-lain. Semuanya akan kita bahas di awal dari sekarang sampai pada pertemuan ke berikutnya yang terus akan kita ulang-ulang. Nah, kemudian mengetik dan memulai mengenal berbagai fungsi tombol di keyboard. Nah, kemudian terakhir menyimpan berkas. Nah, ini yang penting, pelajaran penting kita pada hari ini adalah menyimpan berkas ke dalam map directory dengan file yang sesuai dengan berkas yang sedang diselesaikan, menutup lalu membukanya kembali, mengingat penyimpanannya di mana. Kemudian setelah lihai, baru kita bisa praktek lagi mematikan komputer dengan cara yang aman. Oke, langsung saja kalian praktek menghidupkan komputer kalian sendiri masing-masing. Nah, kemudian kita akan belajar mengenali, menggerakkan mouse, mengenali OS yang sedang kita pakai, sistem operasi komputer kita masing-masing berbeda, yang dipegang beda, komputer akan beda OS-nya. Oke, kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang beda. Oke, kita akan coba langsung menuju ke komputernya. Oke, baik, kalian sudah membuka komputer masing-masing dan sudah mengenali OS apa yang sedang dipakai, dan kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana kita membuka Microsoft Office Word? Oke, Microsoft Office Word bisa kita buka langsung di desktop seperti ini, yang ada di desktop. Lalu kita klik kanan, lalu klik open. Ya, jangan open file location, open. Atau kalian bisa buka start menu di komputer masing-masing, ada start menunya. Nah, atau bisa juga kalian cari di bawah, di taskbar di bawah. Nah, jadi ada banyak cara untuk membuka aplikasi yang kalian inginkan ya. Nah, kita akan langsung buka Microsoft Word. Nah, ini dia Microsoft Word telah saya buka. Nah, oke. Dan kalau sudah berhasil membuka Microsoft ini, maka pelajaran selanjutnya dan seterusnya adalah mengingat, menghafal, dan menguasai semua tombol-tombol yang ada di sini di aplikasi Microsoft Word yang sedang kita bahas.
Oke, setelah Microsoft Word nanti ada Microsoft Excel dan PowerPoint. Nah, di sini ada tombol-tombol pintasan juga ya, ikon desktop kayak seperti ikon desktop tadi. Dan baris yang kedua di bawah ikon pintasan dan nama file di sini. Ya, kalau sudah mengetik dan menyimpan file akan keluar nama filenya di sini. Nah, ini namanya tab ya, ada tab file, home, insert, baik, layout. Semuanya akan kita bahas satu persatu. Oke, kita akan pada pertemuan kali ini kita menu dasar dulu akan kita bahas di home sini. Nah, kita akan menguasai satu persatu apa fungsi dari tombol-tombol di dashboard pada Microsoft Word ini. Ya. Nah, ada tombol cut. Nah, di keyboard dalam kurung itu untuk kontrol keyboardnya ya. Nah, ini ya di cut di kontrol plus apa itu? Nah, kontrol plus X itu mengcut. Ada lagi copy. Nah, copy kontrol C. Temannya adalah paste. Oke. Nah, ada menebalkan, memiringkan, Ctrl U menggaris bawah, dan seterusnya. Kalian bisa menghafal semua kontrol ini satu persatu dengan disorot seperti ini. Lalu ingat, kalau mouse-nya macet, kalian bisa menggunakan keyboard dengan menekan dan tahan Ctrl plus B untuk menebalkan, dan seterusnya. Untuk memprint, Ctrl P ya, Ctrl P. Open, Ctrl U. Oke. Buka dokumen baru, Ctrl N. Oke, saya tidak lanjutkan, nanti durasinya tambah lama ya. Kita akan langsung praktek menyelesaikan satu tugas sambil mengingat-ingat fungsi dari tombol-tombol yang ada di dashboardnya Microsoft Word ini. Oke, kita akan buka contoh dokumen yang harus kalian selesaikan. Nah, baik peserta semuanya, kalian harus bisa membuat dokumen seperti ini sesuai dengan peraturan-peraturan, sesuai dengan tombol-tombol dan fungsi-fungsi yang harus digunakan. Jangan sembarang asal-asalan ya. Nah, mulai dari membuat naskah ini dulu, kemudian mengeditnya sampai selesai menjadi seperti ini. Nih ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini kalau kita preview, kalau kita cetak bentuknya adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini. Bisa dibesarkan supaya melihat saja. Nah, kalau dicetak bentuknya seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah bagaimana untuk bisa menyelesaikan sebuah dokumen yang harus tersusun rapi seperti ini dengan menggunakan tombol-tombol atau aplikasi yang ada di Microsoft Word, bukan dengan sesuka hati ya, bukan dengan sesuka hati, karena semuanya ada caranya. Nah, kalian harus mengikuti cara-cara berikut ini ya. Nah, kalian harus mengetik dokumen tadi terlebih dahulu, semuanya rata sebelah sini ya, semuanya harus rata sebelah sini sampai selesai. Nah, selesaikan dulu, ketik satu persatu, berbaris demi baris, dengan cara sesuai dengan aturan. Yang pertama untuk huruf besar semua, sesuai dengan konsepnya, huruf besar semua. Maka jika kalian ingin mengetik huruf besar semua, maka kalian harus nyalakan caps lock di keyboard. Oke, nyalakan caps lock di keyboard, maka kalian akan mengetik ini huruf besar semua. Oke, kemudian jika ada huruf yang di atas keyboard, tombol keyboard itu ada dua, ada huruf yang di atas, ada huruf yang di bawah. Jika di bawah, tekan Shift, itu berarti huruf besar. Kalau ditekan caps lock berarti huruf besar semua, Shift huruf besar satu huruf saja. Nah, untuk huruf yang dua baris, misalnya barisan angka 1 dengan kode di atas ada,
Nah, maka itu harus menggunakan shift juga. Bila tekan shift maka huruf yang di atas yang keluar. Misalnya antara titik 2 dengan titik koma, jika kalian tekan shift maka titik 2 yang keluar. Contoh. Nah, contoh untuk kurung buka. Nah, ini ada kurung buka ya. Nah, kurung buka, maka kalau kalian menekan tanpa shift, ya yang keluar adalah 9. Tekan dan tahan shift, maka yang keluar adalah kurung buka. Oke, ya. Nah, untuk huruf besar semua nyalakan caps lock. Kalau kalian nyalakan caps lock, ketika caps locknya lampunya nyala, maka yang diketik huruf besar semua. Oke. Kalau matikan caps lock, yang diketik huruf kecil semua. Oke. Nah, kalau kalian tekan shift dan tahan, maka selama kalian menahan shiftnya, yang keluar adalah huruf kecil. Nah, jadi ketika kalian mengetik huruf besar semua, maka nyalakan caps lock. Tapi ketika kalian mengetik huruf besar hanya di huruf-huruf tertentu, misalnya awal kata, maka gunakan tombol shift, tekan dan tahan. Oke. Nah, apabila terjadi kesalahan huruf besar dan huruf kecil, kalian harus pandai memblok. Kalau ini seharusnya huruf besar atau huruf kecil, maka kalian bisa menggantinya dengan menekan dan tahan shift F3. Tekan sekali F3, tekan sekali lagi, berubah jadi huruf besar semua. Selama shiftnya kalian tahan, tombol shift kalian tahan, lalu kalian tekan F3 di keyboard, maka akan berubah hurufnya sesuai dengan aturan kaidah bahasa yang diinginkan. Tekan sekali huruf kecil semua, tekan sekali F3 nya, huruf besar awal kata, tekan sekali lagi huruf besar semua, begitu seterusnya. Oke, kita lepas shiftnya ya. Nah, kalau pengen memblok juga menggunakan tombol shift, tekan dan tahan shift, maka kita jalankan panah ke kiri, kembalikan ke kanan, begitu ya. Dari mulai mana kursornya, dari situ kita tekan shift, kita tekan panah ke kiri ke kanan, maka itu akan menggerakkan blok. Oke, kita akan ketik terus ya, supaya cepat jalannya kita akan ketik terus. Oke, kita ketik terus sampai, nah saya ketik terus ya. Nah, untuk huruf besar awal kata, kalian gunakan tombol tahan shiftnya, lalu diketik setelah huruf kecil, lepas shiftnya. Oke, untuk memperbaiki di blok dengan menggunakan shift panah kiri kanan, lalu shift tekan lagi, kita tekan F3. Nah, tekan F3 maka huruf akan berubah, huruf besar huruf kecil. Jadi kalau permasalahan kesalahan huruf besar dan huruf kecil, jangan dihapus melalui tombol keyboard delete ya. Kalau di delete seperti ini misalnya, nah ini di delete ya. Nah, itu lambat, jadi lebih baik di blok. Nah, ini juga kesalahan seperti itu, tinggal tekan shift lalu kita tekan lagi F3 seperti itu. Terus ya, kita akan lanjutkan mengetik. Lanjut. Nah, ada titik 2. Di sini ada titik 2 yang harus diratakan seperti ini. Nah, kita tidak boleh menggunakan tombol spasi untuk mendorong seperti ini, itu tidak dibolehkan. Karena tombol spasi itu hanya boleh ditekan 3 kali, itu maksimal sudah. Nah, apabila jaraknya jauh, supaya ketikan kita rapi dengan titik 2, salah satunya agar rata ke bawah, maka harus kita gunakan tombol tab di keyboard. Kalau ini tab juga, tapi tidak bisa, ini jalan semua. Nah, kalau di keyboard, dia yang jalan di belakang kursor. Nah, oke. Nah ya, kita dorong tabnya di depan titik 2 supaya ketikannya itu rapi. Kalau kalian menggunakan spasi didorong seperti ini, itu kelihatan sekali kalian seperti orang masih belum bisa komputer ya. Nah, itu tidak akan merapikan ketikan, karena akan benjot-benjot dia ketika dicetak. Coba saja seperti ini. Nah, kan tidak bisa. Jadi kalau jauh dari sini ke sini jaraknya, itu gunakan tab. Ingat, itu wajib diingat. Oke, kita lanjutkan terus sampai ke bawah. Nah,
huruf besar awal kata, perhatikan ketika mengetik ya, awal kata kalau memangnya huruf kecil awal kata nama orang harus huruf besar. Kalau salah dibetulkan. Nah, ini sama juga pakai tab. Ya, jangan didorong pakai spasi ketika jaraknya sangat jauh seperti ini. Itu sangat tidak dibenarkan. Oke, terus. Nah, kemudian ada muara halayung di sini. Oke, ada mengetahui di sini. Oke, ya. Nah, baik, ketika kita sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita baru belajar mengedit ketikan kita dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di atas ini. Oke, kita akan praktikkan satu persatu. Perhatikan betul-betul ya. Perhatikan betul-betul. Namun sebelum melanjutkan, karena kalian sudah tahu nama dokumen kalian ini adalah surat perjanjian. Nah, maka kalian wajib menyimpan file ini terlebih dahulu sebelum terlalu jauh mengetik. Karena jika kalian kebanyakan mengetik ketika lampu padam, sementara file ketikan belum disimpan, maka kalian akan terlalu banyak kehilangan pekerjaan. Nah, jadi begitu sudah tahu nama file, ketik satu baris, itu sudah bisa menyimpan sebenarnya. Oke, kita akan menyimpan file ini. Oke, karena file ini sudah disimpan, ini file name-nya ya, maka saya menggunakan save-nya menggunakan save as ya. Anda yang baru menyimpan filenya, maka gunakan save ya yang baru, karena file ini sudah di daur ulang begitu. Oke, supaya mudah saya bikin dari awal aja ya, supaya jangan save as. Oke, nanti ada dua jenis save, ada save dan save as. Save as ini untuk menyimpan file dua kali dengan nama yang berbeda, dan save ini untuk file yang baru. Ini file yang sudah tersimpan. Jika saya save maka tidak bisa menyimpan lagi, hanya menyimpan ketikan yang ada. Tapi untuk menyimpan file baru harus save as. Nah, oke, saya akan rubah dulu datanya ke file baru. Oke, ini file baru. Oke, dokumen Microsoft Word sudah selesai kita ketik semuanya. Kita akan edit, tapi sebelum meneruskan, selagi kita ingat, kita akan simpan filenya. Oke, kita akan simpan filenya. Untuk menyimpan file, kalian bisa gunakan tombol ini ya, bisa gunakan tombol ini, shuffle, atau di keyboard kontrol, tekan dan tahan tombol kontrol lalu tekan S. Itu akan menyimpan, mengarahkan untuk penyimpanan file. Atau bisa juga kalian tekan save yang di sini, save di sini ya. Nah, oke, kita akan save di sini. Klik save. Nah, maka kalian akan diarahkan untuk penyimpanannya itu di mana. Nah, karena komputer ini adalah komputer umum, maka kalian harus mempunyai folder sendiri untuk menyimpan dokumen ketikan kursus ini, supaya nanti ketika saya minta untuk mengumpulkan filenya, kalian tidak kehilangan karena file kalian berhamburan di komputer orang. Nah, caranya adalah kalian terlebih dahulu harus membuat folder baru. Untuk membuat folder baru, kalian cari tombol new folder. Oke, di sini ya. Ini sudah di dokumen Office. Penyimpanannya di mana? Kalian arahkan dulu di hard disk mana. Lalu kalian bikin folder baru di hard disk ini. Oke, klik new folder. Ketika sudah menemukan, langsung diklik. Nah, ketika di sini kalian harus memberi nama file sesuai dengan nama kalian masing-masing. Oke, karena kita ini banyak kegiatannya, maka kalian bikin lemari dulu. Nah, misalnya ini kursus komputer angkatan 21. Misalnya seperti itu. Nah, di sini di dalamnya ini dibuka. Nah, karena di sini nanti kan ada banyak peserta. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita bikin folder lagi. Kita bikin laci di lemari kita. Nah, kita beri nama lagi dengan nama masing-masing peserta. Misalnya saya Bariah. Nama lengkap ya. Nama saya lengkap Bariah misalnya, maka kita beri nama Bariah. Nah,
ini sudah berada di folder kita Bariyah. Ingat, directory-nya adalah nama Bariyah. Kemudian di dokumen kursus angkatan 21, di hard disk-nya dokumen Office, foto-foto. Lalu baru kita boleh memberi nama file di sini. Nama filenya tadi apa? Nah, harus kita lihat dulu nama filenya apa. Oke, nama filenya adalah surat perjanjian. Di mana dapat nama file? Di dokumen ya, karena suratnya tentang surat perjanjian, maka harus kita beri nama surat perjanjian. Kalau dokumen yang kita ketik itu adalah surat pernyataan, kita beri nama surat pernyataan. Pernyataan siapa harus kita kasih nama di belakang. Nah, bisa kita kasih di sini perjanjian Bariyah. Begitu ya. Oke. Lalu kita tekan save. Nah, bukti bahwa file yang kita ketik surat perjanjian ini tadi sudah tersimpan. Di sini ada nama filenya surat perjanjian Bariyah. Oke, ini saya salah ketik ini. Ini harus dibetulkan nanti ya ketikannya. Nah, oke, kita betulkan dulu ketikannya. Oke, untuk membetulkan nama file, kalian bisa membuat file baru saja dengan nama yang ini tapi diperbaiki, atau kalian delete nanti, kalian edit nama filenya, juga bisa di rename ya. Nah, saya akan memilih jalan praktis aja untuk memperbaiki nama filenya. Akan saya save as saja. Nah, saya save as, lalu di sini saya perbaiki namanya, dan file ini akan menjadi dua. File yang pertama tadi yang salah tulisannya, nama filenya. Nah, jadi huruf besar awal kata ya, karena nama atau huruf besar semuanya saja. Lalu kita save. Nah, file kita sudah menjadi dua. Oke, kita open. Nah, satu yang salah ketikannya, satu yang betul ketikannya di folder Bariyah. Oke, menyimpan sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa menyimpan, kalian bisa mengingat di mana lokasinya tadi, dan coba di exit lalu dibuka lagi. Coba kita exit. Oke, kita buka, kita open Microsoft Word. Nah, ada di sini ya, karena barusan dibuka, diklik di sini. Lalu kita buka kursus angkatan 21. Lalu kita buka nama kita Bariyah. Lalu kita buka yang mana yang di atas yang betul ketikannya. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke. Nah, kita coba lagi, kita exit lagi, kita open, open, Ctrl U kalau di keyboard. Nah, ini kita hapus aja, kalau mau dihapus di delete aja ya. Nah, udah. Yang ini kita delete dulu. Coba kita delete. Oh, tidak bisa di delete karena masih terbuka. Nah, kita buka aja yang ini. Nah, oke, kita akan edit. Kita akan praktikkan bagaimana cara mengeditnya. Yang pertama, kalian harus paham bagaimana cara memblok teks. Cara memblok teks bisa menggunakan keyboard tadi. Kita letakkan kursor di awal mana kita mau memblok. Kita tahan shift, lalu kita jalankan panah kiri, kanan, atas, bawah gini. Oke. Cara satu. Cara dua adalah dengan menggunakan mouse. Menggunakan mouse, klik dan tahan tombol kliknya yang sebelah kiri. Lalu kita jalankan pointernya sampai kemana batasannya yang mau kita blok. Nah, maka apapun tag yang kalian blok itu akan mempengaruhi perubahan ketika kalian di klik tombol yang di atas. Misalnya B. Oke, miring, garis bawah, membesarkan, oke, mengecilkan, merubah huruf, semuanya akan berfungsi. Oke, kita coba supaya paham. Nah ya, oke, kita akan edit saja sesuai dengan konsep yang sudah kalian lihat di awal tadi. Yang pertama adalah mengetengahkan tag. Oke, untuk mengenakan tag bukan didorong dengan spase, apalagi didorong pakai tab ya, ada boleh. Jadi harus menggunakan tombol yang ada di sini. Ini rata tengah, rata kanan,
rata kiri dan kanan, kita gunakan tombol rata tengah, atau di keyboard menggunakan Ctrl plus E. Nah, kontrol tahan tombol kontrol lalu tekan E gitu maksudnya. Nah, sudah itu kita mau membesarkan tag. Kita tebalkan tagnya. Oke, kita tebalkan dan besarkan tagnya. Tinggal kita tekan di sini. Ini mau kita blok juga lagi, kita kecilkan. Oke, kita kecilkan, banyak mengecilkan ini. Nah, mana saja yang berhasil kalian blok, kalian bisa merubahnya. Oke, sekarang di sini kita akan beri nama garis skop surat. Untuk memberi garis skop surat banyak caranya. Cara termudah adalah yang menggunakan border. Border ada di sini tombolnya. Nah, di border ini ada garis bawah tag, ada atas tag, ada kiri tag, ada kanan tag. Oke, sesuai dengan konsep, kita garis di bawah tag. Nah, di bawah kursor akan keluar garis. Oke, dan di atas tag. Nah, gitu ya. Nah, untuk merubah bentuk garisnya di sini juga, kalian tinggal pilih yang segitiga di kanan border, lalu pilih border and shading, menu paling bawah. Kalau tadi kan di menu di atas 1, 2, 3, ini bentuk borderannya. Untuk memilih seberapa besar bordernya, kalian pilih di sini. Oke. Nah, pilih di sini yang sesuai dengan konsep. Nah, lalu oke. Nah, lalu pasang di bawah bottom. Jangan dipasang di atas, kan di atas tidak diganti. Kita mau ganti yang di bawah. Nah, kalau kalian pasang di atas, malah yang di atas yang berganti. Begitu ya. Nah, jadi kan ada tombol-tombolnya di sini sesuai dengan gambar, sesuai dengan fungsi. Oke, kita lanjut. Dan sekarang ini ada paragraf. Untuk membuat paragraf, kalian bisa menggunakan tab. Tekan tombol tab di keyboard, atau tekan ini juga bisa dengan meletakkan. Oke, saya salah tekan ya. Nah, kita letakkan kursor, pastikan kursornya ada di sini. Lalu kita dorong ini juga menjadi paragraf. Oke, di sini mau di paragraf juga paragraf. Oke. Nah, yang bagus itu di keyboard. Oke, juga jadi paragraf. Nah, tapi ini satu-satu baris demi baris. Untuk otomatis sekaligus semuanya, kalian tinggal blok semua tag yang akan dibuatkan paragrafnya. Lalu kita cari paragraf. Oke, ini tombol paragraf. Cari ya, beda komputer, beda Microsoft Word, maka akan beda di mana posisi tombolnya. Oke, kita klik. Nah, di sini langsung bisa meratakan tag, rata kiri kanan, justified ya. Nah, kemudian untuk membuat paragraf ada tulisan spesial, tab spesial, identitation ya. Dan kita klik, lalu kita pilih jenis page-line. Kalau hanging ini paragraf untuk daftar pustaka, kalau teks ini naskah biasa menggunakan page-line ya. Nah, coba sekarang kita oke. Ini ada pengaturan mau jarak berapa masuk ke dalamnya ya, berapa senti silakan diisi. Cuma saya gunakan yang di Paul aja. Oke, kita sip. Nah, langsung maju dia semua. Jadi kalian tidak perlu satu-satu. Oke, sekarang di sini kita akan memblok ini rata tengah. Nah, kita akan rata tengah sama di atas tadi. Kita rata tengah ya. Nah, kemudian di sini mau digeser ke kiri atau ke kanan juga bisa menggunakan tab. Oke, paham ya? Nah, mau rata seperti itu, mau seperti apa posisinya terserah kalian. Kalian rubah menggunakan tombol di sini. Jangan menggunakan tombol spasi. Tidak boleh lagi pakai spasi. Spasi hanya digunakan untuk antar kata seperti ini. Tekan satu kali saja spasinya. Nah, terakhir sekarang kalian tinggal merubah garis bawah dan garis tebal. Oke, tinggal di blok bagian mana yang mau dirubah garis bawah atau tebalnya. Tekan Ctrl U atau Ctrl B untuk menebali. Miring kalau mau memiringkan, kalau tidak matikan lagi. Oke, nyala dia akan miring, mati
dia akan lurus lagi. Oke, kita teruskan. Yang terakhir sampai di sini mau dimiringkan saja. Oke, yang ini mau di garis bawah tebal dan miring, silahkan. Oke, yang ini mau di garis bawah juga, mau tebal, silahkan juga. Oke ya, mau ditebali lagi, diblok dulu. Oke, cara membloknya sudah tahu tadi kan, pakai mouse, klik dan tahan lalu gerakan ke kiri ke kanan seperti ini. Atau menggunakan keyboard, tekan dan tahan shift lalu jalankan panah ke kiri dan ke kanannya. Oke, cari aja panah ke kiri dan ke kanannya ya. Oke, coba kita lihat di virtual ada tidak ya. Nah, ini ada ya. Coba saya gunakan nih ke kiri kanan, bisa berfungsi ada ya. Ini ada shiftnya. Oke. Oh, tapi saya tidak bisa menekan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus di keyboard yang betulan. Iya, hilang kalau ditekan di sini. Nah, oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tekan save sekali lagi untuk menyimpan perubahan terakhir kita, dan tidak perlu lagi memberi nama karena namanya sudah ada di sini, sudah tersimpan tadi, tapi perubahan terakhir belum tersimpan. Untuk menyimpan, klik save di sini bisa. Oke, jangan save as. Kalau save as nambah file lagi. Nah, kemudian kontrol di keyboard juga bisa, kontrol S untuk menyimpan. Oke. Nah ya, di sini bisa. Jadi ada 3 cara untuk menyimpan yang termudah. Cara lain masih ada ya. Oke. Nah, sudah selesai sahabat-sahabat. Nah, karena masih ada waktu, karena jatah kalian adalah 1 jam. Nah, saya akan tambahkan maju sedikit insert. Oke, insert ya, insert. Nah, di sini berbagai macam bisa kalian masukkan di teks ini, mulai dari huruf cantik ya, at, nih ada word at di sini, ada simbol, rumus, semuanya bisa kalian masukkan dan coba-coba sendiri saja. Saya hanya mencontohkan satu saja. Contoh, kita akan memasukkan gambar. Nah, misalnya di sini perlu logo, logo itu ada di gambar. Oke, kita akan klik picture. Kita cari gambarnya di mana kita menyimpan gambar. Nah, kita buka. Gambar yang dimaksud harus tahu kita posisinya di mana. Kalau kita tidak tahu, maka kita harus online, kemudian mencarinya di online. Nah, oke ya. Dan di sini ada, kayaknya ada di sini. Nah, ini dia. Yang saya cari adalah itu. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Ketika dimasukkan dan di-insert, maka kita harus terampil untuk menggerakkan, merubah, dan memindah-mindahnya. Oke, yang pertama kita harus bisa mengecilkan dulu. Kita kecilkan. Untuk mengecilkan gambar, jangan kita tarik di samping dan atasnya, karena akan merubah bentuknya. Kita geser di pojok kanan atas, atau pojok kiri atas bawah, ataupun apa, kiri kanan bawahnya. Kita tarik seperti ini supaya tidak merubah bentuk. Nah, gitu ya. Kalau kalian tarik di sini, dia akan berubah seperti itu, jadinya rusak. Nah, jadi harus ditarik di sini, dikecilkan, dibesarkan, dikecilkan, dibesarkan. Oke ya. Dan jangan juga ditarik di sini. Ini untuk memindah-mindah posisi. Mau dibalik-balik seperti apa ya? Jangan ya. Harus kita sesuaikan dengan fungsi masing-masing. Jadi kalian harus bisa melihat mouse pointernya ketika disorot seperti ini. Nah, fungsinya untuk memutar sesuai dengan gambarnya. Nah, oke, ini untuk menggerakkan. Jadi ketika muncul tanda, lalu kita tekan dan tahan, lalu kita geser sesuai dengan keperluan. Oke, kita akan letakkan di atas sini. Oke, kita geser menggunakan mouse aja, atau menggunakan keyboard, panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Oke, ini tidak bisa digeser. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan tag wrappingnya. Kita gunakan tag wrappingnya supaya kita bisa menggeser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan kemanapun. Nah, kita pilih tombol in front of tag. Nah, di depan tag. Oke. Kalau kalian mau menjadikan ini background, maka di sini kalian pilih di wrap tagnya nih, kalian pilih ini ya, behind tag. Ini akan menjadi background. Coba kita
Kita jadikan background, misalnya jadi background di sini. Nah, oke. Untuk meredupkan gambarnya, kalian tinggal cari, tinggal double klik gambarnya ini. Oke. Nah, lalu cari pengaturan gambar, cari di sini sampai dapat ya. Oke. Kita cari coba. Oke, banyak pilihannya untuk merubah jadi background. Di sini bisa kita klik di sini juga. Nah, kita pilih mau jadi seperti apa. Oke, mau kita redupkan. Nah, jadi ada pilihan-pilihan di sini. Pilih yang mana ya. Nah, oke lah, kita pilih yang ini. Misal ya. Nah, maka dia akan jadi background seperti ini. Kalian bisa membuat undangan kalau kalian kreatif dengan menggunakan Microsoft Word ya. Silahkan kalian berkreativitas. Misalnya kalian insert picture, misalnya insert picture yang cantik-cantik, misalnya kucing ya. Lalu kalian edit aja di sini, putar-putar seperti apa, mau diletakkan di mana. Nah, silahkan dicoba sendiri. Oke, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan tugas dalam bentuk tugas yang lain, tapi materi tetap sama. Kita akan mengulang semua materi di sini sampai kalian lancar dan lihai menggunakannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Jangan lupa berdoa. Semoga kalian sukses ujian, sukses kuliah, sukses bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.